wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 236 tentang penurunan nilai aset. PSAK 236 mengenai penurunan nilai aset ini merupakan hasil penomoran ulang dari PSAK 48. Dan secara internasional, PSAK 236 ini diadopsi dari IAS 36 yang merupakan standar dari International Accounting Standards Board atau IASB. Dengan dilakukannya perubahan penomoran pada Desember 2022, standar ini kini secara resmi disebut sebagai PSAK 236 dan tetap berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 dalam penomoran baru ini. Perlu dicatat bahwa penerapan standar ini tidak diwajibkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Sekarang mari kita bedah ruang lingkupnya. Penting untuk dicatat bahwa PSAK 48 ini tidak berlaku untuk semua jenis aset neraca. Standar ini berfokus pada aset dan keuangan. Contoh aset yang termasuk dalam ruang lingkup regulasi ini antara lain properti, pabrik, dan peralatan. Aset tak berwujud, properti investasi yang menggunakan model biaya serta goodwill dari akuisisi bisnis. Lalu, aset apa saja yang diklasifikasi sebagai pengecualian? Aset-aset seperti persediaan, aset kontrak, konstruksi, aset pajak tanggungan, aset keuangan yang termasuk ruang lingkup PSAK 71, serta aset biologis tidak tunduk pada PSAK 48. Mengapa? Karena kelompok aset tersebut dinilai sudah memiliki standar khusus yang mengatur mekanisme penurunan nilai sendiri secara berlebih ketat dan spesifikasi. Yang selanjutnya ada indikator penurunan nilai. PSAK 236 mewajibkan perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi objektif penurunan nilai. Indikator ini secara garis besar dibagi menjadi dua sumber utama. Yang pertama yaitu sumber informasi eksternal. Contoh nyatanya meliputi penurunan nilai pasar aset yang signifikan melampaui batas normal. Terjadinya perubahan drastis yang merugikan dalam lingkungan teknologi, hukum, atau pasar tempat perusahaan beroperasi, hingga adanya kenaikan suku bunga pasar yang secara langsung akan mendongkrak tarif diskonto dalam perhitungan nilai pakai perusahaan. Yang kedua, ada sumber informasi internal yang berasal dari dalam organisasi. Misalnya, adanya bukti kerusakan fisik nyata atau keusangan teknologi pada suatu mesin pabrik. Adanya rencana manajemen untuk menghentikan pengoperasian aset lebih awal dari perkiraan, serta jika data pelaporan internal menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tersebut terbukti jauh lebih buruk daripada yang dianggarkan sebelumnya. Pengakuan dan pengukuran. Jika salah satu atau beberapa indikasi tadi terpenuhi, maka perusahaan wajib melakukan pengujian formal secara kuantitatif melalui proses pengukuran dan pengakuan. Inti dari implementasi PSAK 236 ini terkunci pada formula dasar akuntansi berikut ini. Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui variabel jumlah terpulihkan tersebut? Caranya ada dengan membandingkan dua nilai, lalu mengambil mana angka yang lebih tinggi di antaranya. Yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, yaitu harga neto yang akan diterima dari transaksi penjualan aset dikurangi biaya-biaya langsung pelepasan. Yang kedua, nilai pakai, yaitu estimasi nilai kini atau present value dari proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan mengalir selama sisa umur ekonomis aset tersebut. Nah, berdasarkan aturan PSAK 236, kita harus memilih nilai tertinggi sebagai jumlah terpulihkan, yaitu Rp420 juta. Selanjutnya kita bandingkan, nilai tercatat Rp500 juta ternyata lebih besar dari jumlah terpulihkan Rp420 juta. Maka PT Semesta wajib mengakui adanya rugi penurunan nilai sebesar selisihnya, yaitu Rp80 juta. Langsung di dalam laporan keuangan periode berjalan. Setelah angka kerugian 80 juta didapatkan, langkah berikutnya adalah aspek penyajian. Di manakah akun kerugian yang diletakkan, yaitu di PSK 48 yang menegaskan bahwa untuk aset yang menggunakan model biaya histori, rugi penurunan nilai harus segera diakui di dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai pos beban operasional. Namun, jika aset tersebut menggunakan model revaluasi,
Kerugian tersebut akan didebit untuk mengurangi surplus revaluasi terlebih dahulu di bagian pendapatan komprehensif lain atau OCL. Substansi akhir yang tidak kalah krusial adalah masalah pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atau KALP. Transparansi mutlak diperlukan agar investor tidak terjebak sesuai standar. Entitas wajib mendisclose. Yang pertama, rincian jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan selama tahun berjalan. Yang kedua, peristiwa spesifik apa yang memicu penurunan tersebut, apakah bencana fisik, krisis pasar, atau perubahan regulasi hukum. Yang ketiga, jika menggunakan nilai pakai, manajemen wajib membeberkan asumsi kunci seperti tingkat pertumbuhan dan suku bunga diskonto yang mereka tetapkan. Sekian pemaparan PSAK 236 mengenai penurunan nilai aset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.